Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Departemen Edukasi dan Riset 2021 akan menjelaskan mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berikut adalah anggota dari Departemen Edukasi dan Riset. Pengertian zakat. Zakat merupakan isim masdar dari kata zaka yuzaku zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan demikian, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar, hal tertentu, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Kemenak RI 2013. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta dan kekayaan. Nah, untuk zakat fitrah itu merupakan zakat jiwa atau zakat al-nafs, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa Ramadan. Terus kemudian selanjutnya adalah zakat mal, seperti yang diuraikan terdahulu bahwa zakat itu sepadan dengan kata sedekah dan infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Dikutip dari Mursidi tahun 2003. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai landasan hukum zakat. Yang pertama adalah terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Landasan yang kedua adalah terdapat dalam undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Pasal 4 ayat 2, harta yang wajib dikenakan zakat yaitu: yang pertama ada emas dan perak. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Di masa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Nisab emas 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Nisab emas pada masa itu sebesar 20 dinar atau setara dengan 10 dirham. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah uang tersebut. Yang kedua ada uang dan surat berharga lainnya. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan juga perak, yaitu sebesar 2,5%. Wajib juga dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul. Yang ketiga, perniagaan. Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya sebesar 93,6 gram emas. Menurut Yusuf Qaradawi sebanyak 85 gram dan zakatnya sebesar 2,5%. Selanjutnya yang keempat ada pertanian. Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah yang merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan. Bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. Itu menurut Daulay pada tahun 2014 halaman 253. Selanjutnya yang kelima ada peternakan dan perikanan. Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia. Selanjutnya yang keenam ada pertambangan, seperti emas, perak, besi, dan tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, itu diwajibkan 1/5 dari hasil tersebut. Sedangkan, jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5%-nya. Poin yang ketujuh terdapat zakat perindustrian. Jadi, zakat perindustri ini ialah aktivitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktivitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas sebesar 93,6 gram atau 85 gram. Maka wajib zakatnya adalah 2,5%. Yang kedelapan, terdapat zakat pendapatan dan jasa. Nisab zakat pendapatan dan jasa atau profesi sama dengan nilai nisab emas sebesar 93,6 gram. Maka zakatnya adalah 2,5%. Yang terakhir, ke-9, terdapat rikas. Rikas ini berasal dari raks, yakni markus atau yang ditanam, baik yang ditanam oleh sang pencipta maupun oleh makhluknya. Adapun orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan kewajiban zakatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni dalam rikas ada kewajiban zakat seperlima. Syarat wajib zakat ada 8. Yang pertama adalah Islam. 2. Merdeka. 3. Balik dan berakal. 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. 5. Telah mencapai nisab. 6. Milik penuh. 7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun. Dan yang terakhir adalah tidak dalam keadaan berhutang. Syarat sahnya zakat itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah harta zakat diserahkan kepada mustahik. Lalu
Orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Jadi menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60, mereka adalah fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terjerat dalam hutang, ibnu sabil, dan fisabilillah. Hikmah zakat. Yang pertama, menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Yang ketiga, dapat menyucikan diri secara pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa atau menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat-sifat zikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena keterbatasan dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip umatnya satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah. Kemudian infak. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Adapun dasar hukum infak terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Sedekah. Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh. Di dalam Al-Munjid, kata sodakoh diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Nah, secara umum dapat diartikan bahwa sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah atau haul dan nisbah sebagai kebaikan dengan mengharapkan ridha Allah semata. Dasar hukum sedekah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Perbedaan antara infak dan sedekah terletak pada niat dan tujuannya, di mana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan infak, ada yang sifatnya ibadah dan juga termasuk bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram. Perbedaan antara zakat dan sedekah adalah zakat merupakan ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, di mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib. Pengertian wakaf. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Lalu menurut mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Syafi'i dan Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Sehingga dapat disimpulkan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1. Sedangkan wakaf berdasarkan hadis, yaitu hadis yang menceritakan ketika Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun kurmanya, dapat diketahui bahwa wakaf adalah menyerahkan harta untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif, atau yang lebih kita kenal, orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Yang pertama, dia harus merdeka. Yang kedua, seorang wakif haruslah berakal sehat. Yang ketiga, seorang wakif harus sudah dewasa atau berusia balik. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampunan. Rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan wakaf. Yang pertama, harus ada wakif. Yang kedua, mauquf bih. Yang ketiga, mauquf alai. Dan yang keempat adalah siqat. Yang ketiga, syarat mauquf bih. Harta yang diwakafkan harus mutakawam, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, milik wakif, dan terpisah bukan milik bersama. Yang keempat, syarat mauquf alai, haruslah pihak kebajikan. Yang terakhir, syarat sihah harus mujazah, sihah tidak diakui syarat batil atau tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Terakhir, tidak mengandung suatu pengertian mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.
Dalam menyusun video ini, kami menggunakan beberapa referensi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.